budaya. Bertemu kembali bersama Miss Nur dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita awali pembelajaran ini dengan membacakan gata, nama kara gata. Mari bersama-sama mempersiapkan diri dengan bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawatang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabesata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, mari langsung saja kita bahas materi pada pertemuan minggu ini. Materi pada pertemuan minggu ini adalah bab 2 tentang agama bagi kehidupan. Tahukah kamu, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai kekacauan hidup manusia, yang tentunya karena manusia tidak mau hidup berdasarkan norma agama maupun masyarakat. Kekacauan masyarakat begitu banyak sehingga menganggap agama tidak begitu penting untuk menyelaraskan kehidupan. Agama ada dengan tujuan untuk menyelaraskan kehidupan agar tidak menyimpang dan melakukan kejahatan. Jika tidak ada agama, mungkin kehancuran dunia akan terjadi. Kesemrawutan merupakan kekacauan yang paling mudah dijumpai di jalanan. Sangat memprihatinkan kondisi masyarakat kita. Tatanan dan aturan begitu gampang mereka langgar. Dengan demikian, oleh kita muncul pertanyaan, mengapa manusia mudah melakukan kekacauan dan kesemrawutan dalam kehidupannya? Apakah mereka tidak takut akan hukum negara? Dan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita langsung saja bahas tentang agama bagi kehidupan. Dan yang kita pelajari untuk yang pertama kali adalah refleksi agama bagi kehidupan. Kamu hendaknya bersyukur dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan sebagai wujud rasa syukur, kamu dapat meningkatkannya dengan lebih rajin belajar dan senantiasa dapat mengembangkan diri sehingga menjadi pelajar Buddhis yang lebih baik. Di luar sana kita sering melihat aktivitas kehidupan manusia yang dengan percaya dirinya melakukan perbuatan hidup yang tidak sejalan dengan norma hukum, bahkan norma agama. Salah satu perilaku manusia menganggap hidup ini tidak perlu aturan agama, karena mereka memandang bahwa agama tidak penting bagi kehidupan. Buddha mengajarkan dengan jelas, dan ini terdapat dalam Pancasila Buddhis. Banyak hal-hal yang harus dilakukan, ada 5 hal. Di antaranya, sebagai sesama makhluk hidup, kita tidak diperkenankan untuk saling membunuh, melakukan pencurian, melakukan tindak asusila, berbohong, maupun mengkonsumsi minum-minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, dari sila ini jelas sekali peranannya, yaitu untuk mengingatkan manusia agar hidup normal
dan selaras dengan agama dan masyarakat. Dan berikut kita bahas tentang peranan agama. Untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan manusia, dirumuskanlah agama. Agama sebagai suatu sistem kepercayaan dan praktik yang dapat diaplikasikan. Agama adalah hubungan praktis yang dirasakan dengan apa yang dipercayai sebagai makhluk atau wujud yang lebih tinggi daripada manusia. Kata agama di Indonesia lazim diartikan sebagai kata a dan gama yang diartikan dengan tidak kacau. Tetapi kata gama dalam bahasa Sanskerta artinya desa. Jadi agama diartikan dengan tidak kacau kuranglah tepat jika dilihat dari asal-usul bahasa. Agama adalah sikap atau cara penyesuaian diri terhadap dunia yang mencakup acuan yang menunjukkan lingkungan lebih luas daripada lingkungan dunia fisik yang terikat ruang dan waktu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah dunia spiritual. Jadi, agama bukanlah sekedar sikap seseorang terhadap dunia fisik atau duniawi, tetapi juga termasuk dunia spiritual, kesucian, kemuliaan, cinta kasih, dan lain-lain. Agama memiliki fungsi-fungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas. Artinya, agama mampu menyatukan perbedaan melalui rasa solidaritas atau penghargaan yang tinggi terhadap agama orang lain. Dan selain itu, fungsi agama di sini dapat dijelaskan menjadi beberapa fungsi, yaitu ada 7 fungsi. Yang pertama, yaitu fungsi transformatif. Artinya, agama mampu mengubah kepribadian dan perilaku manusia dari yang buruk menjadi baik. Kedua, kreatif. Artinya agama mampu mendorong umatnya untuk menjadi produktif baik untuk diri sendiri maupun lingkungannya. 3, fungsi sublimatif. Artinya agama mampu menyucikan kehidupan manusia dari 3 akar kejahatan, yaitu keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan. Dan yang keempat, edukatif. Artinya, agama mampu mendidik masyarakat memiliki nilai-nilai spiritual tinggi. Dan yang kelima, fungsi penyelamat. Artinya, agama mampu menyelamatkan manusia dari penderitaan yang selama ini dialami oleh mereka. Dan yang keenam, kedamaian. Artinya, agama di sini mampu membuat masyarakat memiliki rasa damai dari kesalahan yang dibuatnya melalui tuntunannya. Karena dengan demikian, ia mulai menyadari bahwa hal-hal yang pernah ia lakukan, hal-hal buruk yang pernah ia lakukan itu adalah tidak benar setelah ia mengenal agama, lalu ia memperbaiki diri. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kontrol sosial.
Artinya di sini agama mampu memelihara nilai-nilai sosial masyarakat melalui norma-norma yang diajarkan oleh agamanya. Timbulnya agama di dunia ini adalah untuk menghindari terjadinya kekacauan, pandangan hidup yang salah, dan sebagainya yang terjadi pada waktu dan tempat yang berbeda guna mendapatkan suatu kehidupan yang sejahtera dan kebahagiaan tertinggi. Memang setiap orang di dunia ini pasti menginginkan adanya kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya. Inilah alasan mengapa orang mau mencari jalan yang benar yang dapat membawa mereka kepada suatu tujuan, yaitu suatu kebahagiaan mutlak terbebas dari semua bentuk penderitaan. Semua agama di dunia ini muncul karena adanya alasan ini. Buddha Dhamma yang mengajarkan kebahagiaan tertinggi atau nibbana juga disebut sebagai agama karena itu agama Buddha lebih dikenal dengan Buddha Dhamma atau Buddha Sasana. Buddha Dhamma atau Buddha Sasana yaitu ajaran Buddha sebagai pedoman untuk membebaskan diri dari penderitaan, sebagai jalan manusia untuk mencapai kebahagiaan duniawi yang sejalan dengan Buddha Dhamma. Mereka percaya bahwa manusia setelah meninggal dunia nanti akan terlahir di surga, kemudian mencapai kebahagiaan akhir nibbana. Dengan demikian, agama Buddha juga termasuk salah satu agama yang ada di dunia. Dari definisi di atas, agama merupakan ajaran kepercayaan atau keyakinan beserta kebaktian sebagai jalan manusia untuk mencapai kebahagiaan duniawi agar setelah meninggal dunia dapat mencapai surga. Perubahan kepercayaan animisme dan dinamisme menjadi agama membuat banyaknya bermunculan agama-agama yang menawarkan ajaran-ajaran dengan banyak perbedaan, meskipun pada intinya mengajarkan keselamatan serta kebahagiaan duniawi dan surgawi. Selain 7 fungsi yang di atas sudah Miss Nur jelaskan, agama juga memiliki fungsi tambahan, yaitu ada 4. Yang pertama, fungsi edukatif. Yang kedua, fungsi penyelamatan. Yang ketiga, fungsi pengawasan sosial. Yang keempat, fungsi memupuk persaudaraan. Dan selain fungsi-fungsi di atas yang sudah Miss jelaskan juga, agama juga memiliki peran dalam kehidupan manusia. Peran agama bagi kehidupan manusia diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membawa perubahan terhadap pribadi manusia. Yang kedua, memberikan pendidikan atau edukasi. Yang ketiga, membawa perbaikan keadaan masyarakat. Yang keempat, menciptakan persatuan dalam masyarakat. Agar tercipta suatu kerukunan, ajaran Buddha dapat lebih diaplikasikan dalam masyarakat, ya. Ketika kerukunan hidup umat beragama terbina di setiap umat beragama, diharapkan mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, bekerja sama dan gotong royong untuk mengerjakan sesuatu kepentingan bersama. 3. Tidak membeda-bedakan antar umat dalam hal agama dan keyakinan yang dianutnya. Memberi kesempatan sepenuhnya kepada orang lain untuk menjalankan ibadahnya. Menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadahnya, serta saling menghormati perayaan hari besar agama orang lain. Apabila hal ini dilaksanakan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka
kerukunan umat beragama itu akan terwujud. Baik, di sini ada beberapa peran. Agama Buddha berperan aktif karena agama Buddha sebagai sumber dari landasan etika, moral, dan spiritual memiliki peran sebagai berikut. Ingat, agama Buddha sebagai landasan etika, moral, dan spiritual memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, peran sebagai komplemen. Yang kedua, peran sebagai motivator. Yang ketiga, peran kreatif. Yang keempat, peran integratif. Yang kelima, peran sublimatif. Dan mari kita lanjutkan dengan ciri khas agama Buddha. Ciri khas agama Buddha antara lain, yang pertama, semua orang dapat menjadi Buddha. Yang kedua, nibbana adalah tujuan utama. Yang ketiga, karma adalah kebenaran yang tidak dapat dibantah. Yang keempat, baik buruk manusia bukan karena ras, suku, agama, atau jabatan, tetapi karena perbuatannya. Yang kelima, agama Buddha anti kekerasan dan mengutamakan cinta kasih atau metta. Baik, itulah penjelasan kita mengenai peran agama bagi kehidupan. Dan ada beberapa hal yang kita akan bahas di sini. Mengapa dalam agama Buddha, dalam ciri khas agama Buddha itu semua orang dapat menjadi Buddha? Penjelasannya, karena kebudayaan bukan milik pribadi Siddhartha Gautama, tetapi setiap orang dapat menjadi Buddha sama seperti Siddhartha Gautama. Dan itu pembahasan soal kita pada pertemuan kali ini, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan tentang agama dan kerukunan. Baiklah, demikian tadi kita sudah membahas tentang materi hari ini, dan jangan lupa kerjakan tugasnya dan upload tepat pada waktunya. Dan pertemuan kali ini kita akhiri dengan Sabisata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.